Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, dalam berbagai sudut pandang soal bagaimana ekspektasi timnas Indonesia baik itu di level umur maupun di level senior. Bahkan ketika timnas Indonesia harus pupus di Piala AFF ini dengan mengangkat koper lebih awal daripada kontestan yang lainnya, maka beberapa ekspektasi itu mulai bermunculan ya, mulai dari kritikan, baik kritikannya adalah memang lebih kepada mengarah analisa bagaimana tim ini memang betul-betul agar lebih matang ke depannya. Atau kritikannya saat ini adalah lebih kepada bagaimana kritik yang sedang menyerang habis-habisan dan juga secara tajam. Bahkan bukan hanya kepada sang pelatih timnas Indonesia level seniornya, yaitu adalah Coach Sintayong, bahkan saat ini kepada Bapak Erick Thohir. Kenapa mereka nggak mengaca ya, nggak melihat bagaimana sesuatu yang sudah dibangun oleh Bapak Erick Thohir? Coba kita lihat video yang satu ini, yang sangat menyentuh hati kita. Ini sengaja, karena media takutnya nggak percaya, saya datang pakai jas ini. Pakai jas ini. Saya sangat keberatan kalau kita mau main bola karena uang. Kita berada di lapangan karena kecintaan kita bermain bola. Indonesia sepak bolanya mau bangun dari tidur. Itu. Ya. Yang lain? Ya, silakan. Ya, sini. Punten Pak, kembali lagi soal biaya kalau mau dijawab. Ingin konfirmasi aja, apakah memang sumber dananya ini benar-benar dari PSSI atau gimana Pak? Atau ada sponsor dari mana gitu Pak? Terima kasih. Tadi dibilang nggak percaya lagi. Ini udah pakai dasi loh. Hah? Jelek-jelek pemilik Inter Milan dulu loh. Hah? Ini udah pakai dasi. Oke, ini adalah video lama, tetapi kalau kita telaah lagi mendengarkan sebaik mungkin bahwa Bapak Erick Thohir dalam membangun tim ini suaranya kok sedang tidak sehat ya, kurang fit tenaganya kayaknya. Jadi beberapa pikiran yang sudah mulai banyak yang sudah menjadi pemikiran Bapak Erick Thohir dalam hal ini. Tentunya sahabat-sahabat Garuda, kita jangan lupa, jangan sampai Bapak Erick Thohir itu berjuang sendiri mati-matian demi timnas Indonesia. Kita sebagai para supporter timnas Indonesia, pemain ke-12, mari kita satu komando dengan beliau. Jangan sampai Bapak Erick Thohir itu bekerja sendirian yang diserang oleh mereka. Kritikannya yang berkedok seolah-olah suaranya supporter, tetapi lebih dari itu. Ternyata ada biang kerok atau beberapa ingin menjatuhkan dari kepemimpinan ini. Sahabat-sahabat Garuda, kita lihat video yang lucu ini. Katanya seorang bandit. Coba kalian telaah lagi, bandit itu apa artinya? Baik bandit itu secara umum ataupun bandit dalam sepak bola. Coba kalian lihat, di Google itu banyak, searching kalian. Ada yang menyesatkan lah belakangan ini menurut saya, termasuk pandit-pandit yang ngomong, yang menurut saya sih seolah-olah jadi buzzer itu, bahwa AFF itu jangan prioritas. Memang tidak ada yang bilang ASEAN itu prioritas. Tapi yang mau ambil dulu itu, untuk memastikan, kalau kita pakai mahkota itu clear, kamilah mahkota Asia Tenggara gitu loh. Kami nggak takut lagi sama Vietnam, kami nggak takut lagi sama Thailand. Artinya, kalau kita belum juara, pakai udah ngomong ketinggian di sini kan nggak lucu juga. Yang tidak percaya atau tidak suka kepada Coach Sintayong akan terus mengatakan bahwa Coach Sintayong ini kan 0 gelar. Ya betul, saya juga tahu. Sejauh ini Coach Sintayong belum berhasil memberikan gelar bagi timnas Indonesia. Tapi maunya gelar di mana? Terus mau juaranya di mana? Di level ASEAN. Sudah ketinggalan zaman dong kita. Kalau maunya juara di level ASEAN, ya saya juga mau juara di level ASEAN. Artinya saya ingin timnas Indonesia juga bisa menjadi juara di level ASEAN. Tapi lebih dari itu, jangan kalian menganggap bahwa kita semua akan diam. Kita semua akan terus berada di garis terdepan untuk mendukung timnas kita. Silakan jika ada yang ingin mengeritik, itu hak kalian. Tapi jangan framing seolah-olah Sintayong ini adalah penjahat atau adalah sosok yang menghancurkan timnas kita. Sintayong mengambil alih timnas kita pada saat timnas kita lebih terpuruk, dibantai habis-habisan pada saat itu. Ingat gak? Kenapa lupa? Kalian mengatakan gak perlu mengingat jasa seseorang. Kenapa tidak boleh mengingat jasa seseorang? Saya bukan membela Sintayong, saya mengatakan secara fakta. Sulit sekali di Republik ini bekerja secara benar.
bekerja secara jujur. Sulit sekali. Yang diserang ketua umum Erick Thohir, yang diserang adalah Sintayong sebagai pelatih kepala, yang diserang adalah para pemain. Kenapa? Kerjaan dari mayoritas orang-orang kita adalah untuk menyerang orang lain. Kenapa tidak kita dukung mereka semua? Kenapa tidak kita merasa bangga jika mereka berjuang secara benar? Kenapa tidak kita memuji mereka jika mereka bekerja secara benar? Kenapa tidak kita memuji mereka? Kita perlu memuji mereka, kita perlu memberikan apresiasi pada saat memang mereka tidak bekerja sesuai dengan ekspektasi kita. Tugas kita untuk memberikan kritikan agar menjadi bahan evaluasi bagi mereka. Sekarang kami balik nanya sama kalian, apakah kalian ketika itu menghujat pelatih Indonesia saat Indonesia dibantai oleh Malaysia, saat Indonesia dibantai oleh Singapura, saat Indonesia dibantai oleh Vietnam, saat Indonesia dibantai oleh Thailand yang masih ASEAN? Kenapa cuma ketika kalah dari tim peringkat 91 dunia, kalian udah nyalahin Sintayong? Sekarang kalau kalian menyalahkan Sintayong, kita flashback deh ke belakang. Berapa gol Indonesia dibantai Arab Saudi? Berapa gol Indonesia dibantai sama Bahrain? Berapa gol Indonesia dibantai sama Australia? Dan berapa gol ketika kalah lawan Cina dulu sebelum dipegang oleh Sintayong? Kenapa kalian nyalahin Sintayong cuma gara-gara baru satu kali kalah? Nah, kan ketahuan lo. Jadi curiga, jangan-jangan ribut karena kesel kalah taruhan. Kabarnya dulu hobi ikut taruhan bola. Ketahuan lo kan. Udah gua bilang dari kemarin, jangan coba-coba ngerecokin sepak bola yang lagi berkembang ini. Ini postingan dari Pak Arya Sinulinga di Instagramnya guys ya. Ya, dia juga mungkin kesel guys. Indonesia lagi maju-majunya begini, ada aja lu ngerecokin. Dibilang naturalisasi 9 pemain lah, dibilang lebih bangga kalau timnas Indonesia tuh di ini pemain lokal lah. Ya gua mah nggak mau dibantai 10-0 lagi sama Bahrain. Sama Filipina aja kalah 4-0. Ya ilah, kayak gitu dibanggain lu mah. Udah guys, akuin aja ya, kalau kita mengandalkan pemain lokal di timnas Indonesia, semuanya pemain lokal, nggak bakal ada kita ini di ronde ketiga. Udah segitu aja, case close guys ya. Oke, sangat jelas kritikan-kritikan itu kepada timnas Indonesia ternyata dari persoalan adalah yang mengadu domba pengamat ternyata adalah bandit. Bandit yang dikatakan, siapa yang mengatakan bandit? Pernah ya ucapannya begini, saya itu bukan pandit, saya adalah bandit. Itu adalah ucapan dari sosok siapa? Silakan ditulis di kolom komentar. Dan juga seperti yang dikatakan dan juga lebih tepatnya beginilah. Bapak Erick Thohir sejak konferensi pers bahwa beliau dalam mengenangani tim ini bahwa transformasi liga, transformasi sepak bola Indonesia. Jadi, jika terulang kembali hanya dengan Piala AFF meliburkan liga, karena liga sedang ditargetkan juga oleh Bapak Erick Thohir, bagaimana Liga 1 itu mencapai level bahkan top 6 ya kalau nggak salah ya. Jadi saat ini kalau dirombak kembali, ini tentunya memakan sesuatu pokoknya lah kritikannya saat inilah segala macam pokoknya. Tetapi ini tidak mau terulang kembali bagaimana agenda liga, jadwal liga yang saat itu amburadul dengan kedatangan beliau, kepemimpinan dari Bapak Erick Thohir. Timnas Indonesia, Liga Indonesia diatur semaksimal mungkin bagaimana itu sesuai dengan prosedur FIFA. Bukan prosedur dari para mafia dan juga elit-elitnya. Bahkan orang belakangnya ini sangat berbahaya. Tentunya kita kawal tim ini. Seperti yang dikatakan oleh Bung Erwin berikut ini adalah menandakan bagaimana transformasi Liga dan juga PSSI saat ini memang betul-betul sangat nyata. Saya sangat setuju dan saya sangat apresiasi kepada Bung Erwin bahwa dengan pernyataan beliau, jika meliburkan kembali, ini tentu akan merombak dan juga tidak komitmen. Jadi kalau Bapak Erick Thohir tidak sesuai dengan komitmen yang dari awal sejak menayangkan timnas Indonesia, maka itu menjadi peluang bagi para mafia. Maka saat ini dibuktikan oleh Bapak Erick Thohir, Bapak Erick Thohir tidak mau merombak kembali jadwal yang sudah jadi komitmen awal. Indonesia Sintayong menjadi sorotan setelah kemarin bisa dibilang mungkin kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF. Tapi Anda sendiri melihatnya seperti apa? Piala AFF ini kan piala yang belum pernah dimenangkan oleh Indonesia. Levelnya ini turnamen yang paling tinggi di ASEAN ya.
Setelah itu ada SEA Games. Dan Indonesia baru 6 kali hanya menjadi runner up. Ya. Sehingga apapun hasil yang diraih gitu, kalau belum juara itu pasti ada keinginan-keinginan ya. Nah ini karena Indonesia lolos dari grup aja nggak mampu, sehingga menjadi sorotan Coach Sintayong ini kinerjanya. Padahal kalau kita mau lihat secara keseluruhan, tim yang diturunkan ini adalah tim U22. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan tim ke kualifikasi Piala Asia U23 tahun depan. Untuk ke SEA Games 2025. Usianya ini usia yang masuk untuk dua ajang itu. Jadi dengan usia yang baru U22, tampil di turnamen yang pemain-pemainnya juga banyak yang senior juga. Vietnam ini pemain-pemain senior yang ngalahin Indonesia 1-0. Laos, Myanmar, Filipina itu juga ada pemain-pemain mudanya, tapi juga dimix sama pemain yang lebih senior gitu. Jadi memang ada tantangan yang nggak mudah dihadapi oleh tim ini, ya. Lain halnya kalau misalnya yang tampil juga tim senior Indonesia gitu yang di kualifikasi Piala Dunia kemarin main di sini, tapi kan itu nggak bisa kejadian gitu. Oke, itu kan yang mungkin menjadi pertanyaan. Mungkin di awal akhirnya bertanya, kenapa akhirnya yang turun adalah U22? Dan ini kan yang menjadi pertanyaan, apakah tadi ini menjadi sebuah target ke depannya yang hingga akhirnya yang main bukan tim senior tapi tim U22 di sini? Ya, tujuannya adalah untuk mematangkan tim yang pertama kan. Dari awal sudah dibilang seperti itu dari PSSI melalui ketua umum, lalu Coach Sintayong juga memilih pemain-pemainnya U22. Ini kan hal yang disepakati bersama. Jadi bukan karena salah satu pihak yang tampil U22 aja, Coach Sintayong atau PSSI aja, tapi kan ini merupakan keputusan bersama gitu. Nggak mungkin Coach Sintayong milih pemain U22 tanpa restu dari PSSI gitu. Nggak mungkin juga PSSI milih pemain orang pelatihnya Coach Sintayong gitu kan. Jadi kesepakatan untuk menampilkan tim U22. Mungkin yang menjadi bukan kontroversi, menjadi perbincangan sekarang adalah kenapa kok nggak juara gitu ya? Kenapa kok menampilkan tim ini gitu? Jadi ada baiknya memang, idealnya memang harus diingat lagi bahwa tujuannya tampil di turnamen ini adalah untuk pematangan tim, untuk mencari kerangka tim gitu. Hanya saja memang menjadi perdebatan karena Indonesia belum pernah juara di ajang ini. Kecuali ya kalau misalnya seperti Thailand sudah berkali-kali juara, Malaysia, Vietnam, Singapura, Thailand itu udah pernah juara semua untuk di AFF. Indonesia aja yang belum pernah. Kalau misalnya Indonesia sudah pernah juara di ajang ini terus tampil dengan U22, saya pikir pro kontra perdebatannya nggak akan sedahsyat sekarang sih. Artinya kalau kemarin menang lain cerita yang akan keluar seperti itu. Jadi kelihatan sekali bahwa wah ini kok nggak meyakinkan itu, ini kok nggak memuaskan hasilnya itu. Tapi secara permainan kalau menurut saya setelah menang lawan Myanmar lalu ditahan Laos itu memang agak mengecewakan ya. Karena menghadapi Laos, tim sekelas Laos itu ditahan imbang 3-3 main di Solo lagi kan. Belum pernah ada sejarahnya Laos bisa mencetak 3 gol ke gawang Indonesia. Baru di tahun 2012 Piala AFF Laos itu imbang 2-2. Tapi nggak pernah sampai bisa mencetak 3 gol gitu. Kalau imbang pernah tahun 2012. Nah, setelah lawan Laos, lawan Vietnam kalah itu. Tapi secara permainan kalau saya sih menilainya Indonesia membaik, terutama dalam sisi pertahanan. Kebobolan 1 ya lawan Vietnam, main di Vietnam, tapi Vietnam itu yang main adalah pemain-pemain yang sangat matang ya. Waktu lawan Filipina sebelum terjadi kartu merah, itu sebenarnya kalau menurut saya Indonesia punya peluang besar untuk menang gitu. Nggak cuma untuk seri aja, tapi untuk menang. Tapi kalau sudah terkena kartu merah ya, itu game plan ataupun cara main ataupun tekanannya pasti akan sangat berbeda gitu. Sehingga akhirnya kalah juga 1-0, itu pun lewat penalti. Dan catatan memang yang harus dievaluasi memang soal mental, terutama emosi pemain. Ini melihat permainan dari seluruh permainan, ini memang menjadi catatan atau tadi kalau kita emosi ya memang harus diperbaiki lagi seperti itu. Tapi apa yang memang catatannya? Karena kalau kita lihat ada sebuah perubahan juga kah di sini dari permainan anak-anak asuhan STY di sini, pertahanannya atau seperti apa yang sebenarnya menjadi catatan juga di sini? Jadi gini, ini tim sebelum tampil di turnamen persiapannya nggak terlalu lama, mungkin hanya sekitar 2 minggu ya. Memang kalau misalnya sebuah tim nasional mau menghadapi turnamen atau menghadapi pertandingan internasional, itu kumpulnya nggak lama. Tapi yang menjadi PR bagi seluruh tim, official, coach, manajemen adalah mereka ini sebelumnya juga nggak pernah jarang kumpul bareng gitu. Lain dengan tim nasional senior ya, mereka juga tersebar ke bermacam-macam klub itu. Ada yang di Italia, ada yang di Indonesia, ada yang di Thailand. Tapi mereka udah sering kumpul bareng berapa hari main, kumpul bareng berapa hari main, di kualifikasi sejak babak pertama, babak kedua, kualifikasi ketiga. Ritualnya seperti itu. Nah, mereka ini yang U22 belum mengalami hal itu. Jadi memang kelihatan sekali bahwa tidak ada chemistry pada saat belum ya, sedang membangun chemistry. Dan nggak ada pertandingan uji coba internasional. Lawan Indonesia seperti Myanmar, Laos itu melakukan pertandingan internasional. Mereka punya pertandingan internasional gitu ya. Indonesia nggak punya, hanya persiapan aja sekitar 2 minggu, nggak sampai 3 minggu ya. Terus mereka tampil di turnamen ini. Sehingga ketika tampil di turnamen memang kelihatan Coach Sintayong juga masih mencari-cari mana nih yang pemain-pemain yang cocok, mana pemain-pemain yang jadi kerangka tim gitu ya. Sehingga kelihatan pertama mentalnya itu tadi. Kedua,
susah untuk mencetak gol pemain depan, terutama pemain depan. Karena dari 4 kali main, Indonesia menang 1-0 lawan Myanmar, seri 3-3 lawan Laos, lalu nggak bisa cetak gol lawan Vietnam dan Filipina. Yang mencetak gol itu bukan pemain depan, pemain-pemain belakang semua gitu. Ferrari 2 gol, ada Kadek 1 gol, Asnawi cetak 1 gol. Jadi PR-nya yang paling kelihatan adalah bagaimana menyelesaikan pertandingan dengan mencetak gol, terutama untuk pemain depan. Nah, kalau catatan STY sendiri atau Anda melihat apa yang memang di sini menurut Anda? Karena di sini kita lihat apakah memang strateginya yang dari awal yang salah atau memang cara melatihnya? Tadi kalau Anda bilang karena ini kan semuanya tidak datang dengan waktu yang lama untuk bertemu terlebih dahulu. Mereka langsung tanding seperti itu. Artinya yang tadi kita bilang tidak ada chemistry yang terbangun juga, pengalaman yang kurang. Di sini Anda melihat catatan yang apa yang membuat para pemain kita pun jadi akhirnya merasa lost dan akhirnya kita kalah di sini. Kalau strategi menurut saya sih gini, strategi itu yang paling tahu gitu ya kan pelatih ya. Tapi yang kelihatan adalah sebenarnya Indonesia sudah cukup tampil menguasai possession. Penguasaan bola itu sudah cukup menguasai, terutama ketika menghadapi 3 lawan kecuali Vietnam. Artinya strategi yang dilakukan oleh STY cukup tepat di sini dalam hal ini. Paling tidak ketika menghadapi lawan-lawan yang di atas kertas secara tradisi itu ada di bawah Indonesia, Myanmar, Laos, Filipina, itu berhasil menguasai permainan. Tapi kan menguasai permainan aja nggak bisa jadi menang kalau nggak mencetak gol. Apalagi kalau misalnya kebobolan seperti kita menghadapi Vietnam. Jadi game plan ataupun strategi yang dilakukan Coach Sintayong itu dengan kondisi persiapan seperti itu, nggak ada pertandingan uji coba internasional, persiapannya juga cuma sebentar, pemain-pemainnya juga belum terlalu sering untuk main bareng. Itu paling tidak sudah kelihatan progresnya. Memang progresnya meningkat kalau menurut saya ya, tapi nggak cukup untuk bisa meloloskan Indonesia ke babak berikutnya gitu. Karena memang itu tadi bahwa seri lawan Laos, kalah lawan Filipina itu nggak masuk di hitungan sebetulnya. Pak Erik kan juga bilang, Ketum juga bilang bahwa hitungannya lawan Myanmar, lawan Laos itu menang. Lawan Vietnam oke lah gitu ya. Seri udah bagus main di kandang lawan, pemain-pemainnya juga jauh lebih berpengalaman. Lawan Filipina juga harusnya bisa menang gitu, karena mainnya di kandang sendiri gitu. Nah, ini tapi kemungkinan ya itu kemarin ya, atau Anda akhirnya tadi kita bahas di awal yang memang jadi pertanyaan, apakah ini karena memang yang diturunkan adalah U22 kemudian, atau mungkin Anda bisa menjelaskan juga kenapa akhirnya PSSI memutuskan atau Sintayong juga akhirnya memutuskan oke, kita pakai U22 karena kali ini kita untuk kedepannya ini akan lebih bagus juga buat U22 ini juga atau untuk timnas kita. Ya, ada beberapa faktor yang membuat akhirnya tim U22 ini yang dikirim. Yang pertama tadi sudah sempat kita bahas bahwa ini tim yang dipersiapkan untuk SEA Games 2025 yang mana Indonesia menjadi juara bertahan di medali emas. Terus untuk kualifikasi Piala Asia U23. Di U23 lalu Piala Asia Indonesia kan tembus ke semifinal, sampai ke semifinal gitu ya, meskipun kalah lawan Uzbekistan. Nah, faktor yang juga membuat tim U22 ini yang dipilih adalah nggak mudah untuk memanggil pemain-pemain senior untuk main di turnamen ini karena kompetisinya sedang berjalan. Kompetisi liga sedang berjalan. Klub itu juga nggak mudah untuk melepas karena kan yang bayar pemain kan klub. Mereka sedang berkompetisi untuk memperebutkan gelar juara ya, belum yang di luar. Belum pemain-pemain abroad, itu jelas sangat sulit karena ini bukan agenda FIFA. Turnamen ini bukan agenda FIFA. Dan itu yang membuat faktor kesulitan bagi PSSI, Coach Sintayong untuk menarik pulang pemain-pemain yang lebih senior. Karena yang U22 ini relatif lebih gampang karena mungkin ya kebanyakan dari mereka adalah pemain-pemain cadangan atau bukan starter di klub masing-masing. Ya. Seperti di awal kita katakan, Bung Erwin, bahwa setelah event kemarin, AFF kemarin, dan Indonesia akhirnya tersingkir, ini kan kemudian yang jadi sorotan adalah Coach Sintayong. Kemudian bagaimana kemudian nasib Sintayong ke depannya? Nah, Anda sendiri melihatnya seperti apa? Ada yang bilang jangan diganti dulu, tapi harus dilanjutkan karena masih ada PR lain yang harus dilakukan oleh Sintayong. Kalau Anda melihatnya seperti apa, Bung Erwin? Ya, yang pertama adalah kalau kita lihat AFF ini menjadi bahan evaluasi gitu ya. Karena setiap pelatih tim nasional sepak bola dimanapun, di negara manapun di dunia ini, itu memang harus selalu dievaluasi gitu. Kursinya akan selalu panas. Sepak bola olahraga populer gitu ya. Terus namanya pelatih tim nasional yang harus selalu dievaluasi. Kalau nggak dievaluasi malah bahaya. Yang pertama, tapi evaluasinya harus proper dong. Ya kan? Indonesia tampil di AFF dengan U22, kesepakatan udah semua nih. Dan orang-orang sudah tahu dari sebelum turnamen, ini yang U22 loh yang main dengan alasan seperti ini gitu. Terlepas dari hasilnya seperti apa, ya sudah. Seperti itu hasilnya, ya tetap harus dievaluasi. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana? Tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Dan saya juga mengatakan bahwa setiap pelatih perlu dievaluasi. Evaluasinya, ingat ya sahabat-sahabat Garuda Fans, kalian jangan sampai terbawa arus untuk bernafsu belaka atau marah-marah
semua pelatih itu harus dievaluasi. Coach Sintayong perlu dievaluasi, tetapi persoalan STY dan Tagar dengan Erick Thohir saat ini adalah ada pemangku kepentingan yang sedang berusaha untuk mengadu domba. Oke, sahabat-sahabat Garuda, bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda terbang tinggi. Bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda jaya. Bersama saya, salam olahraga.